warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nabila Putri Lestari, mahasiswa dari PGSD B4. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan. Yang pertama membahas tentang konsep pendidikan, definisi pendidikan, prinsip pendidikan, dan ilmu pengantar pendidikan. Yang pertama yaitu konsep pendidikan. Konsep pendidikan menurut Tanline tahun 1989 berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogues, dan dalam bahasa Latin pedagogus, yang berarti pemuda yang mengantarkan anak ke sekolah serta menjaga anak untuk bertingkah laku susila dan disiplin. Jika anak itu berbuat nakal, dapat diperbolehkan untuk memukul. Nah, istilah pedagogis ini digunakan sampai saat ini, yaitu untuk pendidik, pedagog, kemudian pengantar pendidikan pedagogi, dan ilmu pendidikan yaitu pedagogik. Nah, pedagogik sendiri dapat digunakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu ogogus dan pait yang berarti anak, ogogus yang berarti membina atau menjaga. Jadi dapat diartikan pedagogik yaitu seni membina atau seni mendidik anak-anak. Yang kedua yaitu pendidikan, yaitu dalam bahasa Inggrisnya yaitu education, dan dalam bahasa Yunani educator, yang terdiri dari dua kata, yaitu dari e dan duko. E yang artinya berkembang dari dalam maupun dari luar, sedangkan duko yaitu sedang berkembang. Jadi dapat disimpulkan pendidikan yaitu proses berkembang kemampuan diri. Sedangkan menurut para ahli yaitu Ahmad Yurima, pendidikan ialah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh peserta didik yang bertujuan untuk membentuk kepribadian secara utama, baik maupun jasmani maupun rohani. Yang ketiga yaitu prinsip pendidikan. Menurut Profesor Dr. Andrea Kara, terdapat 4 prinsip pendidikan, yaitu yang pertama terdapat humanisme, humanisasi, humaniora, dan humanitas. Yang pertama yaitu humanisme, di mana merupakan pendidikan nasional yang lebih cenderung manusiawi dan lebih mengutamakan komunikasi. Yang kedua yaitu humanisasi, yang dimana menciptakan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, cerdas spiritual, dan membentuk peserta didik yang lebih aktif. Yang ketiga yaitu humaniora, yaitu ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup etika, logika, estetika, ilmu Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, agama, dan fenomenologi. Dan yang keempat yaitu humanitas, di mana humanitas ini mencangkup 3 prinsip tersebut yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik secara terus-menerus. Yang keempat yaitu pengantar ilmu pendidikan. Pengantar ilmu pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama unsur-unsur pendidikan, yang kedua yaitu asas-asas pendidikan, dan yang ketiga tujuan dan fungsi pendidikan. Yang pertama unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ada yang pertama peserta didik, kedua pendidik, ketiga interaksi antara peserta didik dan pendidik, yang keempat yaitu tujuan pendidikan, yang kelima materi pendidikan, yang keenam alat dan metode, dan yang ketujuh tempat berlangsungnya pendidikan. Yang kedua yaitu asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan ada 2. Yang pertama asas tutwuri handayani, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi dan semangat, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau arahan. Yang kedua yaitu asas sepanjang hayat. Yang pertama asas vertikal, di mana kurikulum berkaitan dengan tingkat kesekolahan. Dan yang kedua asas horizontal, di mana
kurikulum berkaitan dengan pengalaman peserta didik di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi pendidikan. Yang pertama, tujuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, di mana tujuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu fungsi peserta didik, yaitu mengembangkan pendidikan dan peserta didik menjadi lebih baik. Saya mau bertanya mengenai konsep pendidikan, bahwa konsep pendidikan adalah manusia harus dididik hingga dewasa. Maksud konsep pendidikan manusia dididik hingga dewasa itu apa? Jawaban untuk nomor 1 yaitu manusia pendidikan dimulai dari dia masih dalam kandungan sampai ia menutup usia, di mana manusia setelah berpendidikan akan memiliki kemampuan yang akan semakin berkembang secara terus-menerus. Pertanyaan yang kedua yaitu sasaran pendidikan adalah manusia. Bagaimana menurut Anda tentang pernyataan itu? Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu sasarannya adalah manusia, karena manusia dapat membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana contoh penerapan prinsip humanisme di dalam pendidikan. Untuk jawaban nomor 3 yaitu untuk memberikan kebebasan peserta didik dalam menentukan aktivitas pembelajaran, tetapi tetap dalam bimbingan oleh guru. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.